Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan saya Muhammad Iqbal Fadilah dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, dengan NIM 3 digit terakhir 085. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman C++ ya teman-teman. Nah, dan kemudian nanti juga ada mendemonstrasikan tentang Tinkercad dan Blockly. Oke, tanpa lama-lama langsung kita ke materi. Oke, proses pemrograman. Nah, proses pemrograman ini bisa dibilang cukup bisa memecahkan masalah. Nah, ini di sini sudah tertuliskan problem to solve, terus algoritma, dan ada kode. Proses pemrograman ini disebutkan tiga tadi, ada problem to solve, algorithm atau algoritma, dan kode. Oke, langsung saja kita ke konsep inti C++. Nah, konsep inti C++ ini ada banyak sekali ya teman-teman contohnya. Mungkin yang pertama ada variabel dan tipe data. Yang kedua ada input dan output. Yang ketiga ada struktur kontrol atau kondisional dan perulangan. Yang keempat ada fungsi. Yang kelima ada pointer. Yang keenam ada Object Oriented Programming atau OOP. Dan kemudian yang terakhir ada Memory Management. Oke, kemudian ada cara menulis kode yang rapi. Yang pertama bisa gunakan nama variabel yang jelas. Yang kedua bisa gunakan indentasi konsisten. Yang ketiga kita harus menghindari kode berulang atau dry. Don't repeat yourself. Yang keempat memisahkan kode dalam fungsi. Yang kelima gunakan komentar seperlunya. Yang keenam gunakan cons untuk nilai tetap. Yang kemudian yang terakhir ada struktur folder yang rapi. Oke, next. Kemudian ini ada materi lanjutan. Nah, apa sih Object Oriented Programming ini atau OOP atau yang disingkat OOP? Nah, Object Oriented Programming ini adalah pendekatan pemrograman yang menyusun program ke dalam objek-objek yang memiliki data dan perilaku. Dengan konsep seperti encapsulation, inheritance, polymorphism, dan extraction. Nah, object-oriented programming ini membantu membuat program lebih terstruktur, mudah diperluas, dan lebih dekat dengan cara manusia memodelkan dunia nyata. Nah, C++ ini mendukung object-oriented programming secara penuh sehingga cocok digunakan untuk pengembangan perangkat lunak berskala besar. Oke, next. Oke, kemudian ada Standard Template Library atau STL. Standard Template Library di C++ ini adalah kumpulan struktur data dan algoritma siap pakai yang sangat efisien, seperti vektor, map, dan fungsi sort. Nah, Standard Template Library atau disingkat dengan STL mempermudah pengembangan mengelola data tanpa harus menulis ulang struktur data dari nol. Nah, sehingga proses coding ini menjadi lebih cepat, aman, dan konsisten. Oke, next. Oke, kemudian ada template data. Nah, template dalam C++ ini memungkinkan penulisan kode generik yang dapat bekerja pada berbagai tipe data tanpa diduplikasi. Nah, dengan template ini kita bisa membuat fungsi atau kelas yang fleksibel dan dapat digunakan kembali. Nah, STL sendiri dibangun sepenuhnya menggunakan template atau standar template library. Nah, sehingga sangat kuat dan dinamis. Oke, kemudian ada IoT dan hardware. Nah, dalam konteks IoT dan hardware ini, C++ sering digunakan. Nah, karena performanya yang tinggi dan kemampuannya berinteraksi langsung dengan perangkat. Pada platform seperti Arduino atau ESP32, C++ digunakan untuk mengendalikan sensor, aktuator, modul komunikasi, serta melakukan pertukaran data melalui protokol seperti UART,
I2C, WiFi, dan MQTT. Nah, kombinasi konsep object-oriented programming ini kombinasi konsep object-oriented programming, kekuatan standar template library, dan fleksibilitas template membuat C++ sangat cocok untuk pengembangan sistem IoT yang efisien, modular, dan mudah dikembangkan. Nah, cukup untuk materi ini yang sudah saya jelaskan. Mungkin kita langsung saja menuju ke demonstrasi Tinkercad dan Blockly ya teman-teman. Dan mungkin saya juga mendemonstrasikan C++, perkenalan C++ di Visual Studio Code atau VS Code. Oke, langsung saja kita ke Tinkercad. Kita sudah berada di dalam Tinkercad ya teman-teman, dan saya sudah merangkai sedikit rangkaian Arduino untuk menyalakan lampu LED ya teman-teman. Nah, kita di sini menggunakan komponen Arduino Uno, breadboard, resistor, LED, dan push button. Nah, resistor ini menggunakan berapa 220 ohm dan 10 kilo ohm atau setara dengan 10.000 ohm. Nah, untuk Arduino Uno ini bisa menyalakan lampu dengan perantara. Contohnya tadi dengan resistor, breadboard, dan push button untuk menyalakan lampunya ya teman-teman. Nah, push button ini juga berfungsi untuk sebagai perantara antara lampu LED dan Arduino Uno ini. Nah, ini sudah saya hubungkan. Ini untuk plusnya ke 5 volt dan minusnya ke ground. Nah, ini kemudian untuk minus resistornya dan untuk plusnya kita ke ini berapa ini? Oh, 4 volt. Kemudian di sini juga resistornya ke ground dan kemudian untuk resistor 10 kilo ohm ini ke ground minusnya, kemudian plusnya ke minus 6. Oke, sudah. Ini oh ya juga di sini juga kita bisa mengcoding ya teman-teman, yang berarti kita bisa mengatur waktu untuk menyalakan lampu LED-nya. Bisa dilihat di sini sebelah sini untuk codingannya untuk high dan low. Nah, untuk 4 ini kita bisa menyalakan lampu. Kemudian ini bisa mematikan lampu. Oke, mungkin ini untuk Tinkercad-nya. Kita lanjut ke Blockly ya teman-teman. Nah, Blockly developer ini Blockly developer ini tempat untuk belajar jenis pemrograman di dalamnya bisa dipelajari. Nah, inti kode programnya ini di dalam Blockly terdapat inti yang sama, namun berbagai perbedaan cara penulisan sintaksnya. Oh ya, tadi untuk Tinkercad belum saya jelaskan. Nah, Tinkercad ini kalian bisa simulasi program microcontroller berbentuk software seperti Arduino, ESP, STM. Nah, selain untuk melakukan proses pemrograman, teman-teman bisa melakukan proses 3 dimensi atau 3D. Nah, ini untuk Blockly-nya sendiri terdapat ada JavaScript, Python, Lua, ada Dart, dan PHP. Nah, ini yang bisa di-running cuma JavaScript-nya doang. Nih, sudah running ya teman-teman. Ini ada Hello World. Oke, mungkin ini untuk Blockly dan Tinkercad-nya. Kita lanjut ke dalam mendemonstrasikan awal mula C++ ke dalam Visual Studio Code atau VS Code. Oke, kita langsung ke VS Code-nya. Kita sudah berada di dalam VS Code-nya. Kita bisa mengetes C++ yang dimana kita memasukkan program-program yang bersifat C++. Kita langsung saja running di sini.
Nah, sudah ke running ya teman-teman, sudah ini untuk kata hello. Nah, ini awal mula C++. Nah, C++ ini kita gunakan bisa saya jelaskan tadi sangat efisien ya teman-teman, karena kan ini sangat cocok. Karena kan yang sudah saya jelaskan di dalam PPT ini eh, ada sudah jelaskan. Nah, C++ ini cocok digunakan ke dalam IoT dan hardware dikarenakan performanya yang tinggi dan kemampuannya berinteraksi langsung dengan perangkat. Nah, pada platform seperti Arduino atau ESP32 ini, C++ digunakan untuk mengandalkan sensor, aktuator, modul komunikasi, serta melakukan pertukaran data melalui protokol seperti UART, I2C, Wi-Fi, dan MQTT. Nah, untuk C++ ini juga sangat berguna di dalam IoT dan hardware. Nah, oke, sudah saya jelaskan semua jadi dan sudah saya mendemonstrasikan Tinkercad, Blockly, dan awal mula C++ yang saya running di VS Code atau Visual Studio Code. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk materi hari ini. Jika ada terdapat salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.